kemajuan-kemajuan itu tentunya diperoleh ya itu pembangunan yang arah pada pusat. Dan itu banyak. Saat ini kita hadir di salah satu kabupaten negara Republik ini, khususnya di ujung perbatasan antara NKRI dan Timor Leste, tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini hadir di samping saya Bupati Timor Tengah Utara, Bapak Yosef Valentinus Kebo akan siap memberikan penjelasan terkait bagaimana kiat untuk membangun daerah ini bertahan ke depan. Selamat sore Pak Bupati. Selamat sore. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, sehat selalu. Biasa. Bapak Bupati tentunya berbanding sementara itu sebagai seorang bupati itu adalah tanggung jawab. Ketika rakyat menempelkan tanggung jawab itu adalah satu kemuliaan dan satu beban yang seharusnya menjadi martabat. Tapi ketika itu kita salah gunakan, tentunya juga menjadi satu kejahatan sosial yang juga itu selanjutnya. Tanggung jawab itu Bapak Bupati tentunya dalam konsep-konsep ide Bapak sudah punya itu. Dan ada langkah-langkah konkret yang sementara dirintis dan sudah pembenahan demi pembenahan sudah diutarakan, dilakukan dan hasilnya walaupun baru awal tapi sudah nampak. Ini kita, tim media dari provinsi yang saat ini kita berkeliling menyaksikan kondisi pembangunan dari hampir seluruh NTT kita tahu tentang Pak Bupati tentunya ada kiat-kiat yang perlu disampaikan kepada masyarakat Indonesia dan khususnya NTT dan khusus lagi di titik ini bagaimana 5 tahun ke depan kita bangun seperti itu. Pak Bupati saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang bermartabat ini. Saya selaku Bupati di Kabupaten Timor Tengah Utara ini mengapresiasi teman-teman media yang menyempatkan diri untuk berdiskusi, berdialog dengan kita terkait dengan pembangunan di daerah Kabupaten Timor Tengah Utara ini. Memang dengan kondisi yang diberikan kepada kita pemerintah daerah dalam hal ini terkait dengan efisiensi anggaran, memang dituntut kepada kami selaku bupati ini untuk bagaimana kreatif membangun daerah. Artinya dengan sangat keterbatasan anggaran ini kita kalau mau berdiam diri maka tidak akan ada jalan keluar. Betul-betul tidak ada jalan keluar. Tetapi ketika kita berkreatif, mampu mendayagunakan semua potensi yang ada di daerah, maka dengan sendirinya daerah yang kita anggap tidak menghasilkan ini punya nilai jual di mata mereka yang punya minat maupun ketertarikan untuk berinvestasi. Nah, kemudian kiat inilah yang kemudian kami coba untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah pemerintah pusat dalam hal ini untuk kemudian mensupport kita dalam bidang pariwisata maupun pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ini. Yang kedua, kita menggandeng beberapa pihak ketiga, pihak swasta yang kemudian mau berinvestasi di wilayah TTU yang ada kecocokan dengan kebutuhan mereka. Kebetulan di kita ini ada beberapa item yang bisa kita pasarkan, bisa kita tawarkan kepada pihak ketiga. Salah satunya adalah kita punya kualitas garam terbaik di di Indonesia ini. Kita kadar NaCl-nya 98% dan ini sangat menguntungkan kita. Tetapi selama ini memang tidak terekspos karena kita tidak berusaha untuk mempromosikan bagaimana orang tahu dan akhirnya tertarik. Nah, berkat komunikasi yang kita bangun sehingga bulan kemarin kita sudah melakukan PKS, penandatangan kerjasama untuk pengelolaan tambak garam skala kecil. Skala kecil ini artinya dia skala 200 sampai 300 hektar pertama. Kalau rata-rata pengelolaan garam kan skalanya di atas 1000 hektar. Ya, kita
baru 200 sampai 300 hektar bertahap. Nah, ini menurut saya ini langkah terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita punya potensi mangan. Potensi mineral ini kemudian pada saat pertemuan kami dengan Bapak Menteri, Pak Bahlil, kami sampaikan bahwa mangan terbaik di Indonesia ini ada di TTU. Tetapi saat ini kami sendiri tidak bisa mengolah untuk bagaimana menghidupi masyarakat kami, meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena ada aturan moratorium terhadap perizinan mangan ini. Kemudian, ya pertambangan. Kemudian direspon baik sama Pak Menteri. Ya sudah, kalian silakan kondisikan di lapangan. Kita akan berikan izin khusus IPR. Dan puji Tuhan itu sudah dilakukan oleh Pak Menteri. Sehingga kita kemarin bulan lalu, di bulan Mei, di bulan Juni, kita sudah ajukan pemetaan WPR namanya, wilayah pertambangan rakyat, untuk kemudian terbit izin pertambangan rakyat. Dan ini sudah diproses, dan ternyata di Indonesia yang mendapat IPR ini hanya dua kabupaten, salah satunya adalah TTU yang memperoleh status IPR, dan ini segera akan berlaku. Setelah WPR-nya ditetapkan sesuai koordinat yang kita kirim ke pusat, maka pemerintah daerah ini sudah bisa membuat regulasi bagaimana IPR ini akan berlaku di masyarakat untuk melakukan penambangan terhadap mangan ini. Dan ini positif. Kita juga didukung oleh Pak Gub untuk mendorong segera berjalannya IPR ini melalui regulasi yang dibantu oleh Pak Gub, dalam hal ini Bapak Melki Lakalena yang komunikasi baik. Kemudian hal lain yang kita mau jangka panjang ini, kita mempunyai lahan luas yang tidak termanfaatkan. Nah, iya, lahan tidur. Nah, kemudian ini kita bangun komunikasi dengan pihak ketiga, ternyata ada salah satu investor dari Iran yang siap menginvestasikan di bidang peternakan. Nah, ini komunikasi sudah berjalan. Ini mungkin minggu depan, di awal bulan kita sudah mulai PKS untuk pembangunan pabrik peternakan, pengolahan mulai dari pemotongan sapi pedaging, sapi pengolahan susu, sampai ke pengolahan akhir sampai ke keju dan yogurt. Nah, semua biaya tentang ini ditanggung oleh pihak ketiga, kita hanya memfasilitasi menyiapkan lahan. Artinya dengan ini kalau berjalan, berbagai pendekatan inovasi yang kita lakukan ini, maka harapan kita angka pengangguran yang saat ini tinggi, dan masyarakat kita yang saat ini jauh merantau ke Kalimantan, Malaysia hanya untuk mencari kerja di kelapa sawit, ini akan kembali. Dan kita sangat berharap bahwa jangan sampai mereka tujuan merantau untuk mencari nafkah malah menjadi korban dari pihak ketiga penyedia pencari kerja ini. Ini yang kita tidak mau. Maka kalau ini sudah berjalan, malah kita akan kekurangan tenaga kerja karena banyaknya resapan tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian kita juga mulai memetakan tentang kebutuhan pariwisata, apa saja sih yang mau kita kembangkan ke depan. Nah, terkait pariwisata ini memang kita tidak mau gegabah, kita adakan studi, kita adakan pendataan tentang potensi wilayah, apa sih yang mau kita perkenalkan pada dunia luar. Jadi pembangunan pariwisata di TTU ke depan itu kita bangun berdasarkan klaster. Jadi ada klaster pantai. Kalau misalnya orang datang mau apa, hibur apa, mau wisata apa, pantai, berarti arahkan ke Wini. Kita buat klaster adat, mau di mana. Misalnya adat ini kita akan buat beberapa klaster rumah adat yang sudah dikenal oleh dunia seperti Tamkesi, Masleten, Wetoko, dan lain sebagainya. Ini akan kita bagusin, disupport oleh Pemda.
sehingga menjadi tempat destinasi ke depan. Sehingga orang ketika ke sini mau destinasinya budaya, kita akan arahkan. Ada 3-4 tempat. Kemudian destinasi kerajinan misalnya, tenun dan lain sebagainya. Kita tinggal arahkan, adanya di Insana misalnya, tenun bunak dan lain sebagainya. Kemudian klaster misalnya pegunungan, kita bisa arahkan ke Eban dan lain sebagainya. Ya, jadi kita tidak bisa membangun berdasarkan keinginan penguasa. Nah, tetapi pendekatannya adalah pendekatan potensi yang bisa mendatangkan wisata. Maka hal yang sangat urgent dilakukan ke depan di 2026 ini adalah pertama, saya akan merubah nomenklatur Dinas Pariwisata. Nah, kita akan rubah nomenklatur itu menjadi Badan Promosi Pariwisata. Ya, menjadi badan, sehingga dia akan lebih aktif mempromosikan tentang TTU ke tingkat nasional, ke domestik maupun ke internasional, mancanegara. Ini yang akan kita lakukan. Karena apa? Kalau kita berdiam diri bisa, tetapi daerah ini tidak akan berubah. Kita harus mulai dengan langkah kecil, tetapi penuh perhitungan yang akurat. Sehingga hasilnya pun sesuai target yang kita inginkan. Ini yang kita mau. Memang membangun daerah dengan keterbatasan SDM ini kita perlu kerja keras untuk mensosialisasikan apa sih maunya pemerintah, apa yang akan didapat pemerintah ke depan yang manfaatnya langsung kepada masyarakat. Memang butuh pendekatan secara dialog, kemudian sosialisasi, kita berikan pemahaman sehingga apa yang kita mau ini ke depan ini bisa tersampaikan. Terutama dari semua akses kegiatan ini adalah satu, kita ingin masyarakat sejahtera yang pertama. Yang kedua, pendidikan ini mencapai 12 tahun belajar itu selesai. Kemudian yang ketiga, kesehatan ini semua orang bisa mengakses. Dan yang keempat, yang paling penting adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Ini yang kita inginkan. Mendobrak peningkatan. Karena saat ini PAD kita hanya di tahun kemarin asumsi di 56, itu hanya 46 miliar. Sangat rendah. Sangat rendah. Kita mungkin ketiga terendah di jajaran kabupaten di NTT sini. Dan ini kita mau di-upgrade-kan, di-up-level-kan untuk pendapatan PAD ini di tahun 2026, dan kita yakin ini bisa melampaui dari asumsi PAD yang saat ini ditetapkan di 81 miliar. Dan saya yakin ini kita pasti akan melewati itu karena berbagai langkah konkret yang sudah kita lakukan. Dan kita sudah ada bayangan dari mana itu pos itu akan ada pemasukan yang pasti. Intinya itu pendekatan yang dilakukan oleh Pak Bupati bahwa memang kita harus tahu kondisi rumahnya seperti apa, kepada siapa kita harus tanya, siapa yang harus punya hak untuk berbicara. Lalu Pak Bupati kan dari sisi pengalaman, kita tahu bahwa pengalaman internasionalnya ada, nasional apalagi baru turun kembali untuk membangun kebaikan daerah ini. Tentunya dalam membangun daerah ini ada korelasi yang sangat-sangat nampak, kan tidak bisa kita bahwa saya sendiri hebat, tidak bisa membangun daerah ini. Hubungan antara Pak Bupati untuk menghantar daerah ini ke pusat itu seperti apa? Yang tadi Pak Bupati sempat singgung bahwa antar menteri dengan ini kan tentunya harus koordinasi dengan Pak. Ini tentunya sangat betul dari Pak Bupati. Ya, kita diuntungkan dengan beberapa hubungan emosional yang kita bangun dengan beberapa kementerian, yang artinya setiap saat kita bisa mengakses untuk kemajuan TTU, dan itu menguntungkan kita. Dan sebelum ke situ, saya pikir hal yang paling penting yang perlu kita siapkan di daerah ini adalah
SDM di tataran birokrasinya. Kita harus siap. Jadi jangan sampai bupati punya visi besar, tetapi yang mengikut ini tidak mampu. Maka saya dalam penataan birokrasi di TTU ini mengutamakan yang namanya merit system. Kita jangan menggunakan pendekatan politik, kemudian untuk menempatkan seseorang pada jabatan. Karena ini tidak akan bisa mengimbangi perform saya selaku bupati. Maka kita harus merit system kita terapkan, kemudian harus perhatikan prinsip the right man on the right place. Tempatkan orang yang tepat pada posisinya, keahliannya, kecakapannya, sehingga apa yang kita mau ketika pemerintah pusat mengabulkan keinginan kita, program yang kita dapat ini bisa sejalan dengan orang-orang yang di bawah saya. Nah, kalau tidak ini akan stuck, dia mengalami stagnan, tidak akan bergerak program itu. Makanya saya sangat selektif soal itu, untuk kemudian bisa 5 tahun ini bisa menuju perubahan di awal. Ini yang kita kejar, dan komunikasi kita ke pusat sangat baik. Dan untuk perubahan saya kira, apalagi kita etalase NKRI, kabupaten terdepan, menjadi garda depan di batas negara, sehingga saya berpikir pasti kita sedikit diprioritaskan dibandingkan kabupaten yang lain yang bukan kabupaten perbatasan. Ya tentunya Pak Bupati punya potensi. Titik-titik mana yang harus didekati. Ya, mendobrak pembangunan. Betul sekali. Kalau tadi ada satu hal penting yang disampaikan Pak Bupati, bahwa ya untuk mendukung langkah-langkah dan kemampuan dari seorang Pak Bupati dan birokrasi. Ya. Tapi macam ada program untuk peningkatan mutu seperti apa? Ya, sehingga artinya betul ketika kita menempatkan, tapi mutunya itu mendukung, dan itu di birokrasi kan ada program. Ya. Jalan memasuki 6 bulan kepemimpinan saya menjadi bupati, banyak sekali saya mendisposisikan bagi mereka yang mau melanjutkan S2 di bidang yang relevan dengan kerjaannya, silakan. Dan itu kita dukung penuh. Atau yang dari D3 mau ke S1, kita dukung. Karena itu menjadi perbendaharaan SDM yang baik buat Pemda ke depan. Karena kalau kita tidak punya SDM yang baik, kita akan salah kelola daerah ini. Sehingga kita butuh itu memang untuk sebagai kekuatan kita. Kalau banyak SDM yang terampil, daerah ini akan cepat mengikuti langkah pemimpinnya untuk maju. Nah, itu terkait dengan tadi SDM. Ya. Kita juga ya, selain di Sumba, kita juga punya potensi. Ya, ini tentunya cara pengelolaan seperti apa sehingga ketika pengiriman ternak keluar ada timbal balik untuk dampak pembangunan kita. Baik, jadi ada 2 hal mendasar yang perlu diperhatikan, dan ini sudah saya lakukan. Yang pertama, seperti yang tadi disampaikan, TTU dulu ini menjadi lumbung ternak. Ya. Tetapi sekarang kita sudah tidak bisa katakan itu lagi. Kenapa? Dulu setiap keluarga itu pasti punya kandang, punya sapi. Sekarang belum tentu. Nah, ada terjadi kesalahan prosedural yang berlaku lama. Dan begitu saya duduk kemarin, saya sudah tertibkan. Saya tekankan kepada dinas terkait yang mengurusi ternak, yaitu peternakan, bahwa wajib hukumnya mengirim ternak harus yang berbobot 275 kilo ke atas. Tidak boleh di bawah itu. Kalau di bawah itu, PT-nya langsung kita blacklist dan kadisnya langsung kita copot.
Dan itu sudah berlaku. Tujuannya apa? Sehingga tidak banyak penumpukan sapi yang di bawah standar yang harusnya dikirim, di bawah 200 kilo, kita kirim ke sana, di sana dia paron. Kemudian jatuh ke saat kebutuhan, harga kita murah, karena dia sudah ada stok, dia jual yang di sana, dia ambil di kita murah. Mau tidak mau, karena dia stoknya ada. Karena kita mengirimkan yang beratnya di bawah itu. Kemudian yang kedua, kita mau adakan perubahan perda terkait retribusi ini. Mungkin kita perbub yang paling cepat tentang nilai retribusi. Saat ini kita rendah sekali. Kita per ekor hanya 20.000. Padahal sudah seharusnya, sudah lazim apabila kita menaikkan menjadi per ekor retribusi ke daerah itu 100.000 paling rendah. Sehingga ada peningkatan PAD dari pengiriman sapi. Sekarang pengiriman sapi kita kuota di tahun ini 7.300. Tetapi kalau kali 2.000 hanya dapat berapa? Tidak sampai. Ya, tidak sampai. Sangat kecil sekali. Tetapi ketika kita naikkan di 100.000 maka akan ada nilainya. Nah, ini yang jangan sampai daerah tidak mendapat pemasukan yang layak, tetapi oknum perorangan mendapat pemasukan yang layak. Nah, ini yang kita perlu antisipasi, sehingga memang kita harus buat regulasi. Nah, memang menjadi pemimpin itu memang harus banyak melihat apa yang tidak sesuai, harus kita cepat respon, ambil langkah. Dan ini sudah kita berproses untuk menuju ke sana, sehingga ke depan tidak ada lagi masih di bawah itu, karena akan merugikan kita, pemasukan ke daerah kecil. Di kabupaten yang berbatasan langsung dengan NKRI dan Timor Leste. Kabupaten ini adalah kabupaten representan dari NKRI. Tentunya wajahnya harus berbeda, karakter manusia juga harus menunjukkan bahwa dia manusia Indonesia yang utuh. Disitulah kita menampakkan wajah NKRI secara dari daerah perbatasan NKRI Timor Leste. Tentunya akan mengucapkan terima kasih, salam sehat untuk semua kita. Bapak Bupati, sukses selalu. Terima kasih, selamat, terima kasih.